Pada suatu hari di sebuah desa di Jawa Barat, hiduplah seorang anak gadis bernama Nadia. Ia sedang duduk di bangku akhir kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan melanjutkan kuliah. Di sore hari, Nadia sedang berbincang-bincang dengan ayah dan ibunya di teras rumah. Mereka menanyakan mengenai keputusan Nadia untuk kelanjutan masa depannya. Duk, sini dulu, Duk. Iya, Pak. Nah, sudah kamu pikirkan masa-masa mau kemana setelah lulus SMA ini? Wes, Pak. Jadi, karena dulu Nadia arep kuliah, Mak, jurusan seni. Apa? Kamu ingin kuliah? Kan bapak sudah bilang, Duk, lebih baik kamu menikah sama anak juragan Muto. Itu sudah lebih pasti. Lagian, kamu kan wanita. Tidak perlu melanjutkan tinggi-tinggi pendidikannya, Duk. Iya bener sama apa sing diomongke bapakmu, Nduk. Kowe arep kerja apa setelah lulus engko? Wong percuma kowe arep kuliah tapi dari kerja nang dapur. Tapi Bu, Nadia arep mengembangkan bakat Nadia jadi pelukis, Pak. Bu. Iku kan iso ngelakukan tanpa kuliah, Nduk. Kowe iso kerja sambilan sudah lagi dari pelukis karo jadi ibu rumah tangga, Nduk. Bener kata ibumu, Duk. Dengarkan itu. Bapak tidak mau membiayai kuliah kamu. Lebih baik kamu menikah saja sama anak juragan Muto. Tapi Pak, wes Bapak, mbak Ibu, gelemnya kue itu sejahtera. Pendidikan yang tinggi ku, nggak nentuke kue urip enak ngkunduk. Ya wes lah Pak, Bu, mengko Nadia pikir ke meneng. Jun, kamu kemana? Iya, aku mau ke Bali nih melanjutkan pendidikan. Wah, kamu mantap juga ya. Iyalah, mantap ya. Kamu kemana? Aku mau menjumpai Wulan sama Nadia nih. Kamu udah pamitan nggak sama mereka? Oh iya, lupa. Udah. Teman lama kita. Ayo kita pamitan. sama-sama aja yuk. Ayo. Yuk. Hei Nadia, kok bengong sih? Kenapa? Iya nih Lan, aku lagi berpikir tentang masa depan kita. Loh, emang kamu lagi mikirin apa sih? Kan kita udah mau lulus nih SMA. Berarti kamu lagi mikirin ya mau lanjut kuliah di mana? Iya Lan, kamu sih enak, orang kaya. So pasti kamu dikasih kuliah kan? Loh, kok ngomongnya gitu? Memangnya orang tua kamu nggak mau nguliahin kamu? Tadi aku udah cerita Lan ke orang tuaku. Cuma mereka bilang aku disuruh menikah. Malahan aku dijodohkan. Menikah? Ya ampun, seusia kamu disuruh menikah. Kok orang tua kamu bisa berpikiran seperti itu sih? Kamu sudah menjelaskan ke mereka. Kamu tahu nggak? Bahkan di agamaku saja, Katolik itu mengajarkan kami loh untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin selama kita hidup. Ya ampun, yang sabar ya nak. Pasti kamu sedih banget ya nggak bisa lanjut kuliah lagi. Iya nih Lan, padahal kan aku tuh pengen kuliah Halo, di guys. jurusan seni. Ih, kayak serius sekali nih. Iya nih, Masa? dia nggak sih? Dia nggak bisa lanjut kuliah lagi. Iya, karena Iya, karena bapaknya nggak setuju kalau dia lanjut kuliah. Bapaknya mau, dia itu langsung menikah sama anak juragan biar hidupnya terjamin. jadi Nadia mau. Itu sih yang belum aku tahu nih. Hai kawan. Hai friend. Hai. Hai Christian. Hai Lan. Dari mana friend? Duduk. Ini aku habis pulang ibadah. Karena kan kami sebagai umat Kristiani harus selalu beribadah pada setiap hari minggunya. Ih, hebat ya, kamu rajin banget beribadahnya. Iya dong. Ini lagi pada bahasa apaan sih? Kok serius banget? Ini Nadia ada masalah di keluarganya. Katanya tidak diizinkan untuk kuliah. Beneran? Kenapa tidak diizinkan kuliah? Iya Tian, aku tuh disuruh sama orang tuaku
untuk menikah. Padahal kan aku pengen kuliah. Ya ampun Nat, masa orang tua kamu tidak mengizinkan kamu kuliah? Padahal kan kuliah itu penting untuk masa depan kita. Kasian banget kan Nadia. Dia nongkrong di luar aja nih, kawan ini. Udah pada datang. Mana Fred? Kok bawa koper tuh? Mau mana? Hai. Kok kau bawa koper sih? Iya, aku mau lanjutkan pendidikan ini ke Bali. Hah? Kau mau ke Bali? Iya. Jauh sangat ke Bali. Itulah, menurut pendidikan agama itu, pendidikan itu merupakan satu hal yang penting dan tidak boleh untuk diabaikan. Sehingga kami menganggap bahwa pengetahuan itu merupakan satu dasar yang begitu penting untuk ditempuh. Nah, menurut ajaran agama Hindu, bahwa pengetahuan itu adalah satu jendela atau wawasan yang membuka kita untuk meraih masa depan yang begitu penting. Sehingga kami begitu mengejar pendidikan itu setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, sehingga kami berusaha untuk mengejar pendidikan itu setinggi-tingginya. Benar banget tuh kawan. Sama halnya lagi dengan saudara teman kita ini Nadia yang mengenai pendidikannya tadi, yang orang tuanya tidak mengizinkan dia kuliah. Karena kan kami juga sebagai umat Kristiani meyakini bahwa pendidikan itu sangat penting. Soalnya tadi juga waktu kami beribadah, pendeta kami mengatakan bahwasannya ibadah itu sangat penting. Karena dalam agama kami, pendidikan itu sebagai landasan kita untuk menuju masa depan kita. Kita bisa mencapai cita-cita kita nanti dalam pendidikan ini. Jadi kita bisa semakin berkembang ketika kita mampu melanjutkan pendidikan kita. Kami sebagai umat Kristiani juga meyakini bahwa pendidikan itu dapat mengajarkan kita bagaimana kita memahami iman kita, bagaimana kita mengenal bahwa Yesus Kristus itu sebagai juru selamat bagi kami umat Kristiani. Jadi kami sebagai umat Kristen meyakini bahwa pendidikan itu adalah nomor satu bagi kami untuk mewujudkan cita-cita kami dan untuk masa depan kami nantinya. Tuh, Nat, dengerin deh. Tadi Arjuna aja bilang bahwa agama Hindu itu pendidikan penting. Bahkan Kristen juga bilang kalau dia di agama Kristen diajarin untuk menjunjung tinggi pendidikan. Kalau menurut kamu, pendidikan itu gimana? Jadi teman-teman, menurut agama saya, agama Buddha, bahwa pendidikan itu juga sangat penting. Sebenarnya saya juga pada awalnya tidak ingin menempuh pendidikan yang tinggi-tinggi. Tapi setelah saya belajar, agama saya meyakini bahwa pendidikan itu sangat perlu untuk membantu seorang manusia untuk mencapai dalam kebahagiaan. Jadi ketika kita sudah menempuh pendidikan yang tinggi, agama kami meyakini bahwa pendidikan itu apa yang sudah kita pelajari dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita, sehingga apa yang sudah kita praktikkan itu membuat manusia itu menjadi bahagia. Itu yang agama saya pahami. Nah iya, kalau menurut agama yang saya yakini, agama Konghucu, pendidikan itu dapat merubah tindakan atau perilaku manusia menjadi lebih baik lagi nih. Kan pada hakikatnya, pendidikan itu bertujuan untuk memanusiakan manusia. Di dalam kitab Lizi, dijelaskan pendidikan itu seperti ini. Ia membukakan jalan, tetapi tidak menyeret. Ia menguatkan, tetapi tidak menjadikan jerah. Dan ia membukakan jalan, tetapi tidak sampai pada akhirnya. Itulah sebabnya pendidikan dapat merubah atau mengubah manusia menjadi lebih baik lagi. Karena apa yang belum kita tahu, belum tentu kan tidak ada. Aku setuju loh Nat sama teman-teman kita di sini. Pendidikan itu emang sangat penting. Jadi kau harus berjuang untuk membicarakan itu sama orang tuamu ya. Karena agama Katolik sendiri bahkan diatur di dalam kitab hukum kanonik. Di situ bahkan dibilang bahwa orang tua kita itu punya kewajiban yang primer dan utuh untuk menyekolahkan anaknya. Makanya kalian kan sering lihat kan banyak sekolah-sekolah Katolik yang dibangun. Iya, karena agamaku juga menjunjung tinggi setiap orang untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Benar banget Telan. Begitu ya teman-teman.
Sebenarnya pendidikan di agama kami juga penting, karena menurut agama kami pendidikan itu bisa membentuk manusia yang beradab. Nanti coba deh aku bilang dulu ke orang tua aku, siapa tahu ketika berbicara seperti itu mereka mau membuka pikiran mereka supaya aku bisa kuliah kan. Iya benar itu Nat. Kamu harus semangat ya. Ya kamu harus semangat. Semangat Nadia. Kami selalu mendukung kamu. Iya. Kalau Atau perlu nanti. bantuan, kami siap membantu. Iya. Kita bisa kok datang sama-sama nanti untuk bertemu sama orang tuamu. Iya benar banget itu Nat. Oke teman-teman. Kamu harus tetap semangat ya. Semangat dia. Yaudah nih teman-teman, kita semangat ya menempuh pendidikan kita masing-masing. Pasti dong. Pasti kita dong. Semangat. ya. Oke teman-teman, aku mau izin dulu ya. Mengejar waktu mau ke bandara. Oke. Oke, Hati-hati semangat ya. ya. Semangat. Goodbye. Dah. Bye. Kalian juga semangat ya. Kita semua harus semangat. Iya, kalian juga doakan saya ya. Saya lagi kuliah di STITA KBP. Jadi bagaimana Bu mengenai Nadia? Itulah Pak, ibu juga jadi kepikiran Nadia. Nadia terus sedih. Ibu takutnya nanti depresi Pak. Jadi gimana itu Pak? Ya Bapak juga tadi lihat berita bagaimana sekarang pendidikan itu sangat penting untuk menjawab tantangan zaman. Itu. Jadi gimana Pak? Kita panggil aja Nadia Pak. Iya. Panggil Pak. Ini bagaimana dulu? Kamu sudah pikiran matang-matang seperti apa? Sudah Pak, dan Nadia mau tetap lanjut kuliah Pak. Tadi juga Pak, Nadia udah bertemu sama teman-teman Nadia. Kemudian Nadia sharing, dan mereka semua itu mendukung Nadia untuk tetap lanjut kuliah Pak. Nadia juga terinspirasi Pak dari wanita-wanita karir yang punya pendidikan tinggi. Contohnya kayak Mauli Ayunda, kemudian Najwa Shihab Pak. Iya dulu, jadi Bapak sama Ibu juga minta maaf karena sudah memaksakan kehendak Bapak sama Ibu. Jadi mulai sekarang tergantung pilihan kamu. Tapi kamu harus bertanggung jawab jika memang memilih kuliah. Jadi Bapak sama Ibu menyetujui Nadia kuliah? Iya dulu. Serius Pak? Iya dulu. Wah, makasih ya Pak. Makasih ya Bu.